Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah sholatan wassalaman ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Salam sejahtera buat saudara-saudaraku semua. Salam kasih, salam sayang, salam subscribe buat subscriber TH2 TV channel, yang pada kesempatan kali ini kita kembali jumpa dalam satu segmen Sambal So Setan, sama-sama belajar soal setan. Setannya pakai musik, bos, dreng gitu. Sobat TH2, kepiting mencapit kerang-kerang masuk ke dalam bakul, pasang kuping yang terang. Kali ini kita akan bicara soal tuyul. Kalau disebutkan tuyul, Nusantara ini tahu, pasti akan teringat pada hantu kecil yang kerdil. Palanya botak, baunya nggak enak. Walaupun tidak punya capit tapi suka jepit, kerjaannya nyolong duit. Itulah tuyul. Sobat TH2, kisah ini akan saya awali dengan pengalaman yang terjadi pada tahun 1999. Saya masih ingat betul itu adalah terjadi di RT sekian, RW 14, Kelurahan Benda Banget, Kecamatan Lapungan, Kota Tangerang Utara. Kalau nggak ada utara ya berarti selatan lah. Sobat TH2, malam itu akhirnya saya bertandang dan berkunjung ke rumah warga. Teman-teman warga di sekitar itu ngeriung, kami ngobrol di teras, lalu saya minta foto. Saya bilang tolong sediakan foto. Pada tahun 1999 itu belum ada Camdate, kamera digital belum ada, bro. Jadi pakai foto seluloid, pakai film itu ya. Lalu saya minta pada seorang warga, saya akan coba mendeteksi, saya akan coba mengundang apakah makhluk itu ada. Keterangan warga bilang, Pak, ada bau yang nggak enak itu di atas jam 12, antara jam 1 hingga jam 2. Akhirnya kita tunggu pada jam seperti itu. Pada jam-jam itu kemudian kita pasang tustel dan saya minta, kalau saya bilang foto, kalian foto, jika saya tahan, tahan. Nah, kemudian setelah saya merasa bahwa ada sesuatu yang lewat di gang itu, saya bilang foto, foto. Saya bilang foto, foto, tahan, tahan. Kurang lebih beberapa kali. Lalu keesokan harinya, silakan foto itu dicuci dan dicetak di studio foto. Benar, Sobat TH2. Ketika foto itu dibuat, dicetak maksud saya, terdapat gambar-gambar yang itu memang seperti tuyul. Karena bentuknya kecil, botak kepalanya. Sobat TH2, segera saya amankan foto-foto itu karena mulai marak, mulai curiga, saling tuding-menuding di antara warga itu. Bayangkan, tahun 1999 baru beberapa bulan pasca reformasi, itu lagi banyak orang marah waktu itu. Di mana-mana terjadi pembakaran-pembakaran, bukan bakar kacang, bukan bakar ikan, mobil, rumah, hatta orang dibakar. Nah, itulah kemudian ketika warga tertuju pada salah satu warga di antara mereka, saya merasa perlu mengamankan foto-foto itu saya ambil, dan akhirnya daripada orang yang dibakar, fotonya saya bakar. Jadi mohon maaf, pada omongan Sambal So Setan ini saya tidak bisa menunjukkan inset foto-foto tersebut karena memang sudah saya bakar waktu itu. Sobat TH2, dari berbagai penuturan warga, ketika seorang warga yang dicurigai, sebut sajalah bernama Pak Fulan, rumahnya memang selalu gelap dan relatif kumuh. Dia tidak pernah mau menggunakan penerangan. Investigasi mereka, Pak Fulan ini sebenarnya seorang pengangguran. Kerjaannya nggak jelas, kerja serabutan, tapi juga nggak jelas juga. Cuman seringkali membeli barang-barang mewah. Dan anehnya, ketika dia membeli barang-barang itu tidak ditaruh di rumah itu, tapi dibawa pulang ke kampungnya di Jawa sana. Selidik punya selidik, ternyata bahwa di kampungnya rumahnya besar dan mewah. Kata orang di sekitaran desa tersebut bilang, Pak Fulan ini pengusaha di Jakarta. Nah, kawan-kawan yang ada di komplek itu tersenyum. Pengusaha apaan ya? Dengan mengingat bahwa dia tidak pernah berusaha apa-apa, tapi kok rumahnya sedemikian hebat di kampung. Tapi kalau di kota, di komplek di mana kami ceritakan TKP-nya ini, hanya rumah sederhana yang selalu gelap, kumuh, dan mohon maaf, bau pesing luar biasa. Misteri mulai merebak. Sobat TH2, dari peristiwa yang merebak ini,
akhirnya timbul kekhawatiran saya secara pribadi. Khawatir warga kemudian menghakimi sang tersangka yang diduga menjadi pelaku pemilik tuyul tersebut. Saya kemudian membuat pernyataan yang menyatakan bahwa apa yang kami foto pada malam itu adalah tidak menyebutkan itu makhluk punya siapa. Pernyataan itu kemudian ditandatangani oleh saya dan diketahui oleh ketua RT setempat serta beberapa tokoh masyarakat yang ada di wilayah itu. Peristiwa ini akhirnya mendorong saya untuk kembali mengingat-ingat beberapa literatur yang harus saya baca. Termasuk diantaranya ketika pada tanggal 24 dan sampai tanggal 25 Oktober pada tahun 1986 di Balai Wartawan Semarang, saya ikut menghadiri seminar makhluk non-fisik yang saat itu juga dihadiri oleh sejarawan Ong Hok Ham, salah satu panelis yang berbicara pada kesempatan itu serta beberapa wartawan yang hadir. Saya ingat-ingat betul bagaimana bahwa tuyul ini menjadi satu fenomena di Nusantara ini, antara ada dan tiada. Banyak orang tidak percaya, namun banyak juga orang percaya. Ada lebih baik kalau kita kemudian simak saja seperti apa sih bahwa tuyul itu bisa diperoleh oleh masyarakat manusia ini. Baik Sobat TH2, pertama, bahwa tuyul bisa diperoleh oleh seorang peminat ada dua cara. Cara pertama, bahwa dia mencari sendiri. Sering dikatakan orang bahwa tuyul itu adalah anaknya jin. Ini tidak sepenuhnya benar, nanti di ujung kita jelaskan. Artinya seorang peminat mencari sendiri. Dan yang kedua, melalui jasa seorang dukun. Jasa seorang dukun ini berperan untuk menjadi mediasi guna menyambungkan kepada sang makhluk. Balik-balik artinya syarat mutlak dari permintaan tuyul ini adalah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, di mana peminat kelak akan menjadi tunduk dan mengikuti arah keimanan tuyul itu sendiri. Jelas, ini musyrik. Lepaskan dulu kata musyrik, kita teruskan dulu bagaimana proses memperolehnya. Setelah perjanjian itu disepakati, kemudian sang makhluk akan melakukan ritual bareng dengan peminat itu. Yang ia lakukan, dia mandi dengan menggunakan beberapa syarat-syarat kembang segala macam. Dia mandi bersama. Dalam mandi bersama itu, setelah itu kemudian sang peminat kedua belah kelopak matanya akan ditetesi oleh dringo bengle, yang katanya supaya selamanya, supaya tetap bisa dilihat kapanpun dan dimanapun saat dia akan operasi. Dan dari kesepakatan itu, setelah ritual itu dilaksanakan, persyaratan dipenuhi, artinya termasuk kemauan-kemauan sang tuyul. Dia boleh menyusu kepada istri sang peminat, atau kalau peminat itu wanita, dia boleh menyusui, ikut menyusu, berpura-pura menjadi anak kecil, padahal itu adalah penderitaan tersendiri, karena bukan air susu, mohon maaf, yang dia sedot, tapi darah dari sang wanita itu sendiri. Sobat TH2, kemudian permintaan-permintaan lain bahwa di daerah di mana yang akan dijadikan operasi dari kegiatan sang tuyul, dia tidak boleh bernikmat-nikmat. Dia harus hidup sederhana, ngumpet, dan relatif tidak boleh menikmati makanan-makanan yang lezat. Bayangkan, tetap dalam penderitaan. Sehingga apabila kita melihat pada kasus yang awal kita ceritakan tadi, bahwa sang peminat tadi sebut Pak Fulan tadi, itu seakan-akan dia menyembunyikan jati dirinya, tapi ia ingin berbahagia di kampung lain. Sekali lagi, saya tidak akan kaitkan dengan peristiwa yang sudah terjadi pada tahun 1999 itu, tapi secara objektif mari kita lihat bagaimana kelanjutan proses tuyul ini, siapa, mulai ribet, siapa sesungguhnya tuyul ini. Kembali dalam Sambal Sosetan, sama-sama belajar soal setan. Sobat TH2, kembali kita ingatkan bahwa peminat atau pemilik tuyul tadi sesungguhnya dia tidak bisa menikmati dengan leluasa apa yang dia peroleh. Haram jelas, barokah tidak ketemu, menikmati pun tidak. Tetapi memang di depan masyarakat dia nampak menjadi seperti orang kaya yang kehidupannya glamor, padahal penderitaan-penderitaan batiniahnya tetap menjadi derita yang tak terperihkan. Begitu Sobat TH2. Lanjut kembali bahwa di dalam proses memperoleh tuyul itu sendiri, juga sang dukun akan memberikan arahan bagaimana supaya dia bisa mencuri. Tuyul tidak bisa mencuri banyak, selalu pada hitungan-hitungan lembaran demi lembar. Maka pastinya nanti akan diajari kepada sahabatnya itu, sang tuyul tadi,
lembaran-lembaran yang terbesar, mungkin yang warna merah kalau sekarang ya, mungkin juga yang warna biru. Nggak mungkin yang warna abu-abu 2000-an buat apa? Buat parkir. Itu tuyul kere namanya. Nah, Sobat TH2, kalau kita paham bahwa cara memperoleh tuyul melalui kesepakatan dengan dunia lain, melalui satu proses-proses yang harus dijalankan ritualnya, bagaimana mungkin sih kalau ada oknum-oknum dukun yang mengaku bisa menjual beli tuyul? Nah, 90,99% semua itu adalah merupakan modus penipuan. Tidak mungkin tuyul diperjualbelikan. Artinya bahwa peminat memang harus menemunya sendiri, bahwa kemudian ada jasa tertentu kepada sang dukun yang memediasi mungkin. Tapi kalau jual beli mutlak begitu saja, omong kosong. Modusnya biasanya dia akan menggunakan syarat-syarat yang berat. Misalkan bahwa pada malam sekian, tanggal sekian, peminat itu harus melakukan sesuatu. Nah, ketika sesuatu itu dia lupa, maka sang dukun gombal tadi akan bilang, kamu nggak menjalankan petunjuk perintahku sih, jadi tuyulnya pergi. Semuanya hanya modus. Hati-hati. Sambal so setan, sama-sama belajar soal setan. Kita kembali ingin melihat apa sih pandangan balag secara literatur ya, secara balag atau literatur tentang tuyul sendiri. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat penampakan bangsa jin yang wujudnya kecil, pendek, kerdil, kecil. Dan ketika ditanya oleh Rasulullah, dia menyebut, siapa kamu? Dia menjawab Izib. Siapa kamu? Menjawab Izib. Wallahu a'lam. Nah, jika dari bentuknya dia Izib, dia itu bukan berarti anaknya jin. Sebagaimana ada yang mengatakan bahwa tuyul itu adalah anak haramnya bangsa jin. Kayak gitu loh. Nah, mereka ini kafir kok nggak ngerti halal haram, kok pakai anak haram. Ya anaknya ya jelas nggak karu-karuan semua kan. Nah, berarti ini tidak benar. Izib ini tetap adalah bangsa jin yang memang bentuk tubuhnya kerdil dan kecil, tapi dia tidak berarti bocah. Sehingga kalau kata bahasanya orang Cirebon itu waksariwa, awak bocah rai tua. Nah, itu tuyul. Nah, ini dari bangsa Izib tadi. Gitu, itu secara bentuk fisik. Jika kita melihat perilakunya, kita mengkaitkan dengan keterangan asar sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu an bahwa itu zalaitun. Zalaitun ini disebut juga ashabul aswaq. Ini penghuni pasar. Imam Nawawi menyebutnya zalanbur atau dalam lagu lain zalanbar. Ini tetap merupakan para penggoda manusia yang berada di pasar. Maka perilaku-perilaku kejahatan di pasar itu seperti kecurangan dalam timbangan, kecurangan dalam takaran, itu dipengaruhi oleh mereka. Dan kejahatan-kejahatan lain juga terjadi pada diri pembeli. Jangan mendiskreditkan pedagang saja. Ada juga pembeli-pembeli yang aneh. Sambil beli, sambil tangannya nyuri, belinya bawang, ngambilnya cabai. Ada aja loh, ini survei membuktikan. Mohon maaf, di pasar sering terjadi. Barangkali kalau perilaku-perilaku itu terjadi di pasar, itulah kemudian di dalam taklim wal muta'alim itu melarang bahwa kita tuh jangan makan di pasar. Karena betapa banyaknya setan-setan di pasar. Berkata pasar, saudaraku sobat TH2, berkata tentang pasar, jangan berkata soal pasar tradisional saja, termasuk juga pasar modern, mall. Mall juga itu dipengaruhi oleh pikiran-pikiran zalaitun. Contohnya, dia bikin promosi, diskon besar-besaran. Padahal harga baju 200.000, dia naikin, ditulis bandrolnya 400.000, diskon 50%. Ya memang harganya 200.000. Nah, itu pola-pola zalaitun dalam menjerat perilaku mindset yang keluar dari akhlakul karimah dan dari cara-cara manusia-manusia yang berakhlak mulia. Sobat TH2, jadi saya ulang kembali bahwa jika dari bentuknya dia izib, jika dari perbuatan apa yang dilakukan oleh tuyul itu, dia adalah zalaitun atau zalanbur. Ada juga yang bertanya by email ke kami, kenapa atau benarkah bahwa orang yang membawa tuyul itu katanya suka
digendong, sehingga dia berjalan seperti menggendong sesuatu. Mungkin saja bermanja-manjanya tuyul. Yang kedua, benar nggak sih kalau tuyul itu digoda, diberi kaca, atau kemudian diberi mainan, lalu dia tidak akan bisa operasi, sehingga akan bermain-main dengan kaca dan mainannya itu sendiri? Ini menjadi tidak masuk akal, karena tuyul bukan anak kecil. Tuyul bukan anaknya bangsa jin. Tuyul itu tetap jin dewasa. Saya tadi bilang kan, waksariwa, awak bocarai tua, nah itu jin dari tuyul itu sendiri. Jadi terhadap mainan-mainan tadi, termasuk yuyu ya, yang menyerupai kepiting di sawah, jika dia melihat itu, dia mainan itu tidak sepenuhnya benar. Itu hanya pesona-pesona saja, bagaimana tuyul itu ingin dianggap sebagai anak kecil, padahal dia bukan anak kecil, bukan jin kecil, jin tua itu sebenarnya, dan sangat jahat. Dia mengganggu bagaimana keimanan kita ini akan runtuh untuk mengikuti dia dengan janji-janji yang dia berikan. Oh ya sobat, ada yang lupa, saya pernah ketemu dengan tuyul-tuyul. Saya ajari, kamu nyuri kok selembar 2 lembar, buat sekalian kamu gotong 1 mesin ATM itu loh, cepat kerjamu. Dia berkata, nggak bisa pak. Dia panggil saya bos, nggak bisa lagi bos. Karena saat ini dia sudah dikuasai oleh Raja Tuyul. Bukan ATM yang dibawa, banknya yang digondel, BLBI, Asabri, Senturi, Kejadian. Nah itulah Raja-Raja Tuyul yang merampok duit bank kayak kue son. Sobat TH2, di ujung segmen ini, semoga apa yang kami persembahkan ini bermanfaat. Jangan lupa ya, share, komen, like, dan subscribe agar channel kita bisa berkembang dalam mengupayakan mengeksplorasi dan mengedukasi persoalan supranatural. Sampai jumpa pada sambal-sambal berikutnya. Hati-hati.